Berjumpa lagi Scan bersama Bung Firdaus Ilya. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Rendra. Jokowi, Prabowo versus Ahok, Anies, Bung Firdaus. Ini menunjukkan tanda-tanda konsolidasi dari oposisi di Indonesia. Kita berharap ada konsolidasi oposisi sehingga pertarungan di daerah Jakarta ya ini akan memberikan sebuah warna, sebuah miniatur oposisi di Indonesia, dan tentunya pilkada di Jakarta ini akan mempunyai nilai yang lebih tinggi dari sisi demokrasi, Bung Firdaus. Iya, Bung Meldi. Jadi kalau kita lihat mendekati hari-hari akhir dalam pencoblosan ya, karena sebentar lagi dalam hitungan hari, begitu ya, tanggal 27 November nanti, semua warga Indonesia di seluruh daerah akan melaksanakan pilkada serentak, begitu. Kita akan memilih gubernur, bupati, wali kota. Dan di antara pilkada tersebut, salah satu yang menarik adalah pilkada, terutama pemilihan gubernur di Pulau Jawa, yang kita lihat baik itu di Jakarta atau di Jawa Tengah, dan mungkin di Jawa Timur, yang nampaknya ini menjadi atensi tidak hanya dalam konteks lokal politik, tetapi juga politik nasional, Bung Meldi. Jadi tidak heran kalau misalnya Pilkada Jakarta atau Pilgub Jawa Tengah itu juga didatangi atau di-endorse oleh mantan presiden, bahkan presiden Indonesia. Tidak hanya kandidat yang berkontestasi di sana, tetapi juga presiden ikut campur di sana, tanda kutip begitu. Dan kalau kita lihat misalnya ada dua kutub yang notabene akan menjadi pertarungan besar di dalam pilkada. Satu kutub adalah kutub yang berada dalam posisi Kim Plus. Di sana ada Pak Prabowo, Pak Jokowi, dan beberapa partai politiknya. Dan kemudian kutub yang di luar Kim Plus. Dan representasinya kita bisa lihat untuk Pilgub DKI Jakarta. Di mana di dalam Pilgub DKI Jakarta, Prabowo Subianto, Joko Widodo, itu mengambil posisi untuk mengendorse Ridwan Kamil Susono, tetapi di sisi lain juga ada tantangannya, tanda kutip begitu ya, tokoh-tokoh yang bergabung di dalam, misalnya di luar Kim Plus, seperti Anies Baswedan, Basuki Cahayapurnama, juga mendorong Pramono Rano sebagai bagian dari bentuk aspirasi politiknya. Satu sisi kita mungkin bisa melihat bahwa memang, seperti yang Bu Mel dikatakan tadi, begitu ya, ada semacam akumulasi dalam konteks di luar Kim Plus, dan itu kita bisa representasikan sebagai bagian dari penyeimbang pemerintahan. Dan dalam hal ini, untuk awal kali mereka akan bertarung di dalam pilgub atau politik lokal, baik itu di provinsi ataupun kabupaten kota, begitu. Yang kedua kita lihat misalnya, kalau ini bisa terjadi, artinya representasi dari koalisi yang kita sebut misalnya Anies dan Basuki Cahayapurnama, maka ini merupakan satu bagian dari prestasi tersendiri dalam catatan demokrasi kita, di mana dua kutub yang selama ini kita anggap agak berbeda, agak jauh posisinya, terutama dalam politik DKI Jakarta, bahwa kelompok Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama bisa berada dalam satu barisan, dan itu menghadapi kekuatan besar, yaitu para presiden dan mantan presiden, begitu ya, di dalam pemilihan kontestasi Gubernur DKI Jakarta. Dan menurut saya, begitu ya, ini merupakan salah satu kemajuan tanda kutip, gitu, suatu harapan bahwa yang kalau kita lihat di awal pemerintahan Prabowo atau transisi dari Jokowi ke Prabowo akan hilang kelompok oposisi atau kelompok penyeimbang, tetapi dengan munculnya Anies Baswedan, Basuki Cahayapurnama, atau Ganjar di Jawa Tengah begitu, maka akan ada sedikit harapan bahwa penyeimbang atau posisi itu masih ada di dalam demokrasi kita, Bung Mel. Jadi kongruen konstelasi elit di tingkat daerah atau di nasional, Bung Firdaus, tentunya kita berharap aja harus ada juga konkurennya dengan masyarakat di bawah. Jadi peta elit, peta masyarakat adalah terlihat gitu ya. Jadi elit nyambung dengan masyarakat, ini yang kita harapkan dalam Pilkada Jakarta. Tentunya akan berimbas ke pilkada lain, dan kita berharap tentunya ini adalah sebuah bentuk-bentuk yang membuat demokrasi kita penuh warna, Bung Firdaus. Dan seandainya di Jakarta dimenangkan oleh Pramono Rano, nih saya kira ini memberikan percaya diri oposisi di Indonesia untuk terus bergerak, sehingga motivasi dia, gairah oposisi di Indonesia akan lebih naik lagi, Bung Firdaus. Iya, betul Bung Meldi. Jadi yang menjadi pertaruhan, terutama untuk Pilgub DKI Jakarta atau Jawa Tengah adalah apakah di dalam Pilgub pemilihan calon gubernur ini akan berhadapan, ya kita akan melihat misalnya, kira-kira siapa yang akan menang pada ujungnya? Apakah aspirasi yang lebih banyak ditonjolkan oleh aspirasi politik elit, baik itu di nasional ataupun lokal,
atau memang aspirasi mau berangkat dari grassroots atau harus dari keinginan perubahan dari masyarakat begitu. Baik di Jawa Tengah atau di Jakarta kita melihat seperti itu begitu. Dan kalau pada akhirnya aspirasi masyarakat besar gitu ya, masyarakat banyak itu bisa dimenangkan. Nah, kalau kita lihat misalnya kita ambil contoh DKI Jakarta atau Jakarta begitu ya, bahwa mostly sebagian besar aspirasi itu berkanal atau berujung kepada representasi itu Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama begitu. Dan Ridwan Kamil yang memang diplotkan yang tadinya dari Jawa Barat kemudian diletakkan sebagai bagian dari strategi politik kekuasaan Kim begitu ya, untuk di Jakarta begitu ya, dan itu harus berhadapan dengan kira-kira sebenarnya masyarakat menginginkan siapa begitu ya. Dan betul seperti yang Bu Mel dikatakan tadi, kalau pada akhirnya yang terpilih adalah Pramono Rano sebagai bagian dari yang bisa dilihat sebagai bagian dari akumulasi aspirasi baik itu Anies Baswedan ataupun Basuki Cahayapurnama misalnya, kita bisa melihat bahwa kanalisasi keinginan publik atau masyarakat Jakarta itu masih ada salurannya begitu. Dan ini menjadi salah satu misiu atau menjadi salah satu semangat bahwa kita tidak perlu ragu untuk menjadi oposisi atau berbeda selama kita bisa menangkap aspirasi atau keinginan rakyat banyak, Bung Meldi. Kalau perjuangan kita atau program-program yang kita tawarkan memang merupakan representasi dari kebutuhan masyarakat, merupakan representasi dari situasi yang apa adanya, dan kita tidak berada dalam barisan besar, koalisi besar pemerintahan atau kekuasaan, kita tidak perlu ragu untuk maju dan terus memperjuangkan itu. Dan saya pikir ini yang menjadi kira-kira pertaruhan kita, apakah memang begitu ya aspirasi besar dari warga, baik itu Jakarta atau di provinsi lain, itu tidak harus sama atau harus mengikuti apa yang menjadi keinginan elit politik nasional begitu. Pembangunan tidak akan berhenti kalau gubernur, bupati, wali kotanya tidak satu partai dengan presiden. Karena apa? Karena pembangunan itu hak semua bangsa begitu. Dan APBN tidak akan berhenti karena apa? APBN itu disediakan untuk seluruh kepentingan rakyat Indonesia, tidak memandang dia dari kelompok politik apa, warga apa, etik dan apapun begitu ya. Karena itulah wujud dari keadilan negara di sana. Jadi salah kalau dikatakan misalnya ada yang coba mengatakan kalau gubernurnya atau bupati, wali kotanya tidak sama dengan presiden, berbeda kelompok atau partai politik dengan presiden, maka dia tidak akan mendapat kucuran pembangunan. Saya pikir ini misleading yang luar biasa dan itu bertentangan dengan spirit demokrasi, bertentangan dengan spirit otonomi daerah atau pembangunan nasional. Jadi betul sekali lagi kalau kita lihat apakah nanti yang akan muncul atau yang dimenangkan adalah aspirasi masyarakat banyak yang mungkin diwujudkan dalam representasi tokoh yang berbeda, itu yang menarik untuk melihat Pilgub Jakarta, Pilgub Jawa Tengah atau Pilgub yang lain, Bung Meldi. Pilgub Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Ini sebuah kebangkitan PDIP agar menjadi penyeimbang penguasa saat ini. Dan juga mungkin nanti konstelasi Prabowo Jokowi juga mungkin akan berubah warnanya setelah adanya kemenangan-kemenangan di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur untuk PDIP itu sendiri atau untuk masyarakat sendiri. Sehingga monolog atau sifat monolitik dari sebuah pemerintahan itu akan berkurang, Bung Firdaus. Pemerintahan harus bisa membicarakan program-programnya dengan beberapa elit dan masyarakat, sehingga dia tidak bisa melakukan sebuah program hanya berdasarkan dirinya sendiri tanpa komunikasi dengan masyarakat, Bung Firdaus. Betul. Yang kita perlukan di dalam sebuah spirit demokrasi dalam membangun masyarakat sipil atau membangun kesejahteraan adalah dialektika antara yang suka dan tidak suka, di antara yang menerima atau yang mendukung dengan berbeda pendapat atau memberikan kritikan. Dan kalau kita lihat yang satu ini besar adalah saat ini semua dalam keseragaman, semua dalam kesamaan, dalam politik yang monolitik tanda kutip begitu ya. Tidak ada orang yang memberikan challenge atau tantangan begitu. Dan buat masyarakat kita, terutama yang juga cukup paham dalam politik dan melihat kerangka demokrasi tidak hanya 5 tahun atau memilih pemimpin, tetapi membesarkan kira-kira bagaimana arus antara checks and balance, kemudian koreksi dan penyeimbang itu harus ada dalam sebuah dalam demokrasi begitu ya. Maka mau tidak mau kita harus menjaga prinsip itu begitu. Jadi jangan takut untuk berbeda, jangan takut untuk memilih sesuatu yang tidak sama dengan pemimpin yang lebih besar atau kekuasaan begitu ya. Karena yang paling penting adalah kita lihat apakah memang tawaran-tawaran yang dimiliki oleh figur atau representasi pemimpin itu memang sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan harapan kita begitu. Dan pada titik ini yang memang yang menjadi pertanyaan kita, semoga saja begitu ya, masyarakat banyak pemilih nanti yang akan mencoblos pada tanggal 27 November 2024 bisa melihat ini sebagai sebuah bagian dari pendewasaan politik kita. Karena sekali lagi Pak Prabowo tidak akan berguna kalau tidak ada penyeimbangnya, tidak akan ada yang mengkritik, semua akan monoton begitu.
Begitu juga pemberitaan, mass media atau segala macam tidak akan berguna kalau tidak ada misalnya seperti Tempo atau media yang lain begitu. Jadi ini juga menjadi salah satu harapan kita bahwa semangat untuk menjaga aspirasi atau kepentingan bersama itu bisa diakomodir, dan kita berharap di dalam pilgub ini atau pilkada 2024 begitu ya, yang dimenangkan adalah aspirasi besar atau keinginan masyarakat di baik di masing-masing di daerah yang sesuai dengan kebutuhan atau karakteristiknya, Bung Mildi. Terima kasih Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bung Andi. Terima kasih banyak. Tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.